Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami' masyayikhina kullihim abaina wa ummahatina wa limasyayikhina wa li'ma'ni min ismat al-ahya minhum al-mudfi min jihad Sanillah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, di malam hari ini kita sudah menginjak pengajian Bidayatul Hidayah. Yang pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa orang ini sudah mempunyai modal yang sangat utama, yaitu al-iman. Yang iman modal ini harus kita tingkatkan agar supaya mendapatkan laba dengan cara melakukan kewajiban, kesunatan, dan menjauhi larangan. Ilmu syariat lalu kita jalankan dengan thariqat yang nanti akan mendapatkan hakikat, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Monggo di malam hari ini kita lanjutkan pelajaran ingkang lanjutipun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid din wad dharain. Amin. Qala sallallahu alaihi wasallam, nadhratun ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha. Wa qala fadlul alimi 'alal 'abidi sab'una darajatan ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardi. Wa qala man lam yahzan bi mautil alimi fahuwa munafiqun fa innahu la musibata a'zamu min mautil alimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nadhratun utawi ningali, melihat, ilal alimi ing atase wong kang alim, ahabbu iku luweh cinta, ilayya maring ingsun, min ibadati sanatin tinimbang saking ibadah sak taun. Siyamiha
rupani posone sanatin wa qiyamiha lan qiyam ail qiyamul laili sanatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh bahwa melihat ningali wong kang alim, wong kang duwe ilmu, ningali wong sing alim itu luwih saya cintai daripada ibadah 1 tahun, puasa 1 tahun, qiyamul lail 1 tahun. Saya lebih cinta ketika saya melihat orang alim. Alangkah hebatnya orang alim. Orang alim karena saking hebatnya Rasulullah lebih mencintai hanya melihat saja orang alim itu lebih Rasulullah cintai daripada ibadah 1 tahun. Maksudnya adalah bahwa orang yang mempunyai ilmu derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah sampai-sampai Rasulullah cinta terhadap orang yang punya ilmu. Pastinya ini ilmu yang membawa orang tersebut kepada jalan yang benar. Ilmu yang dimana orang yang punya ilmu itu bisa mendapatkan ridha Allah, bisa takut kepada Allah. Itu ilmu yang diridhoi. Jadi orang yang punya ilmu itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Saya cinta pada Rasulullah, kalian cinta pada Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah cinta pada kita? Apakah Rasulullah cinta pada saya, pada kalian? Jawabannya gampang. Kita harus menjadi orang alim dahulu. Kalau kita menjadi orang alim, orang yang punya ilmu, pasti Allah cinta, Rasulullah cinta pada kita. Sangat mudah. Maka dari itu alim ini sangat istimewa. Mari kita semuanya mencari ilmu dengan sepenuh hati, niatan insya Allah mudah-mudahan Rasulullah cinta kepada kita yang punya ilmu. Wa qala, dan ngedikan sebuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annasu utawi menungso alimun siji iku wong kang alim, wa muta'allimun dua orang yang belajar ilmu, wal baqi utawi sekarine menungso hamjun aidzubabun sohirun iku laler sohirun kang cilik kalbaut koyo rutu. Manusia itu dibagi dua, ada alim, ada muta'allim. Manusia yang sangat dicintai oleh Rasulullah alim dan muta'allim. Alim orang yang punya ilmu, dia belum punya ilmu, silahkan muta'allim, belajar menjadi ilmu. Kalau bukan alim, bukan muta'allim, maka sengsara dia menjadi orang yang ketiga. Apa itu? Hamjun dubabun sohir, yaitu laler yang sangat kecil, gak ada gunanya, merutusin cilik, riwariwi sore-sore kena meripat. Itu bagi orang yang bukan alim. Seperti itulah gambarannya orang yang bukan alim, bukan muta'allim. Kalau kita nggak punya, nggak bisa, bahkan nggak mampu jadi orang alim, hanya ilmunya sebatas ilmu-ilmu dasar, ayo kita jadi muta'allim. Muta'allim itu adalah orang yang selalu belajar. Jangan sampai belajarnya itu dibatasi oleh waktu. Kita selalu belajar sampai kematian menjemput kita nanti. Itulah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah, fadlul alimi utawi fadilai wong kang alim alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah, sab'una darajatan iku 70 darajatan apane derajate. Ma utawi perkara baina kulli darajatin
ing dalem antarane saben-saben darajat loro kama bainas samai iku kaya antarane langit wal ardi lan bumi. Rasulullah berkata bahwa orang yang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Ada orang alim, satunya ahli ibadah. Perbedaannya adalah sab'una darajah, 70 derajat. Setiap derajat itu antara ma baina sama wal ard, antara langit dan bumi. Jadi lebih baik jadi orang alim. Orang alim yang bagaimana? Kalau bisa digabung al-alim al-abid. Salah wong iku dadi wong sing alim, malah maneng wong iku dadi wong sing ahli ibadah. Oh mantep. Mantep lho koyo ngono. Salah wong alim, ibadahe ben bengi tangi tahajud. Dek poso Senin Kemis poso terus. Lek ana pinggir dalan sedekahan kanggo masjid sedekah tok walaupun 1.000. Dek isu-isu pasti duha tok. Ibadah tok. Salah wonge alim. Lek kon belajar, lek kon golek ilmu, jenenge kitab apal kabeh. Waduh, mantep wong koyo ngono. Alim abid. Salah si alim ahli ibadah, mantep. Lek dibanding-banding seandainya dikengen milih sing alim apa sing abid? Angguran milih sing alim. Krono wong sing alim tinimbang wong sing ahli ibadah iku ma bainas samai wal ard. Satu derajat dengan derajat yang lain antara langit dan bumi. Padahal derajatnya itu bedanya orang alim dan abid 70 derajat. Waduh, koyo apa adoe. Jadi lebih baik jadi orang yang alim. Ayo jadi wong alim kabeh. Wong alim ditambahi ahli ibadah. Oh mantep koyo ngono. Wa qala lan dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong barang siapa lam yahzan kang ora susah, gak susah blas bimautil alimi sebab kematiannya wong alim. Ono wong alim wafat dee boten susah blas jarno po wong mati ae ditangisi. Padahal dia itu orang alim, dia nggak susah terhadap kematiannya orang alim itu. Fahuwa monggo utawi man munafikun iku wong munafik lho. Fa innahu kronos tune kelakuan la musibata iku ora ana musibah iku maujud a'dhamu kang luweh gede min mautil alimi tinimbang saking kematian wong kang alim. Kiai Basori pik pondok pesantren Quran sing ngajari Al-Quran, bahkan lek wonten lomba Al-Quran di mana-mana bahkan internasional beliau jadi jurinya. Beliau kemarin bulan-bulan ini April ini kan rame-rame itu ketika corona masih ramai-ramainya, Malang sudah di lockdown, beliau wafat. Apabila ada orang ketika Kiai Basori orang yang alim, kok orang itu nggak susah blas, muka wong itu munafik, hati-hati. Gelem tadi munafik ojo lek ono wong alim wafat kita harus susah. Ya Allah, wong alim wafat rek, eling-eling Allah nanti di akhir zaman akan mengangkat ilmu dari seluruh manusia. Caranya bagaimana? Allah tidak mengangkat ilmunya, tapi Allah mematikan yang punya ilmu. Maksudnya Allah mengambil orang yang alim. Ketika orangnya diambil oleh Allah, maka ilmunya juga diambil oleh Allah. Jadi harus susah.
ati kudu susah. Repot golek wong alim koyo ngono iku repot. Kok dia wafat? Susah ati. Ya Allah, susah aku. Dek kok wafat sih? Ya Allah, susah. Kudu disusahi. Lek wong enggak susah melihat orang yang alim wafat, munafik. Ayo kita lihat di samping kanan kita. Bukan hanya kiai, ustadz meninggal. Dia bukan kiai tapi ustadz, ilmunya juga banyak. Dia alim, kok meninggal? Kita harus susah. Kalau kita susah, berarti kita betul-betul orang yang mencintai ilmu. Tapi kalau nggak susah, munafik. Hati-hati. Orang munafik itu nanti di mana tempatnya? Nanti tempatnya munafik itu di hari kiamat nanti, di akhirat, fid darkil asfar minan nar. Orang munafik tempatnya adalah jare wong saiki dikereknya, lek masak nasi dibakar di dalam kompor terus dipek sekule kreke ning soring iku kreke. Oh munafik iku. Hati-hati. Gara-gara apa? Salah satunya adalah gara-gara dia ketika ada orang meninggal dia tidak susah. Wa qala lan dawu innal amala setuhune kelakuan al qalila kang sedidik ma'al ilmi ing dalem sertane ngweruhi ilmu yanfa'u iku bermanfaat. Wa innal amala lan stune amal kelakuan al katsira kang akeh ma'al jahli ing dalem sertane kebodohan la yanfa'u iku ora bermanfaat. Rasulullah ngendikan bahwa amal ibadah walaupun sedikit tapi dia ngerti, dia wong iku alim, ilmune akeh, tapi ibadah titik yanfa, termasuk manfaat wong koyo ngono iku. Tapi amale wakeh, ana wong amale wakeh, kuatan amale. Sholat itu mulai duhur, sholat terus-terusan sampai asar, sholat sunnah terus-terusan sampai maghrib, sampai isya, sampai subuh. Bahkan nek bengi itu mulai jam 12 sampai subuh, sholat tahajud tok. Jenenge poso. Senin Kemis dilakoni tok. Sampai poso saulan sak tahun dilakoni kabeh. Tapi wonge bodoh. Wonge gak alim blas. Layan fa ora bermanfaat. Kok ngoten? Nggih. Boleh wonten cerita. Niki ceritane adalah satune ceritane mungkin wonten iburi, tapi tak cerita sakniki mawon. Wonten wong sing alim karo wong sing bodoh. Wong sing bodoh niki ibadah tok. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh fardune dilakoni. Sing sunat-sunat dilakoni kabeh. Tahajud, duha, witir, istikharah, sampai salat awabin, sampai salat qobliyah ba'diyah dilakoni kabeh. Sedanten dilakoni. Poso Senin Kemis, poso Ayyamul Bid, poso sedaya dawuh dilakoni sedaya. Sedekah mboten nanggung-nanggung kathah. Tapi wonge bodoh, mboten alim. Suatu hari wonten setan niki bisa berubah jadi apapun. Selain Rasulullah, setan ini berubah menjadi cahaya, yang cahaya ini ada mendekat kepada orang yang bodoh tadi itu di malam hari ketika tahajud. Hei awakmu, inni ahlaltu lakal muharramat, sesungguhnya saya, kata cahaya itu, ahlaltu telah menghalalkan
laka kepada kamu al-muharramat, segala yang haram-haram saya halalkan. Wis tahajudmu tak terima, salatmu tak terima, posomu tak terima kabeh, sedekahmu, hajimu pentahun haji tak terima kabeh, aku senengnya awakmu. Wis tak terima kabeh, sedekahmu tak terima. Polai tak terima iku saiki wenak awakmu, segala yang haram-haram tak halal lo nyang awakmu. Oh, ini bonus kanggo awakmu. Kok aku senengnya awakmu. Awakmu kate pacaran, ayo pacarono. Halal wis kanggo awakmu. Ku duwe ono keleleran iku bang iku. Tek wong apa halalnya awakmu. Ha usah salat wis untuk awakmu wis. Ha usah zuhur asal mari tak trimo kabeh biyen wis saiki ha usah wis aku di donya awakmu wis. Wis usah salat maneh, usah poso wis. Aku senengnya awakmu wis. Tak trimo amal ibadahmu. Wong sing bodoh mau tertipu. Waduh, diterima rek. Salatku diterima. Salat sunatku diterima, posoku, hajiku ben taun, umroh ben ulan. Waduh. Bahkan konjone umroh duduk sak per ulan, ben dina umroh. Lho kok iso umroh ben dina? Omahe pinggir Mekah. Diterima rek. Padahal setan. Gara-gara apa kok dia tertipu? Gara-gara dia tidak tahu. Bodoh orang itu. Walaupun ibadahnya kayak apa, banyak, diganggu oleh setan sedikit, kalah dia. Beda dengan orang alim. Seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ketika beliau menyendiri, Syekh Abdul Qadir beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, datang cahaya setan. Ngomong setan itu kepada Syekh Abdul Qadir yang alim itu, "Hei, Syekh Abdul Qadir, inni ahlalku lakal muharramat." Segala macam keharaman tak halal nois. Opo ae tak halal no kanggo awakmu. Khusus polai awakmu wis mari nglakoni ibadah sing sangat banyak. Kamu sudah ibadah bagus, kamu selalu eling aku. Tak halal kabeh perkara yang diharamkan. Terus beliau Syekh Abdul Qadir Jilani melihat cahaya itu. Loh, ikhsya ya la'in. Jadi Syekh Abdul Qadir, ikhsya ya la'in. Terlaknat kamu, terlaknat. Sana, jauh dari saya. Terlaknat kamu, sana jauh. Loh, kok bisa tahu kamu? Kok bisa tahu kamu? Cari cahaya itu, kok bisa tahu? Dijawab oleh Syekh Abdul Qadir, wong alim, aku tahu awakmu setan, awakmu terlaknat. Saya tahu kalau kamu itu setan. Loh, kok bisa tahu engkau Syekh Abdul Qadir kalau saya ini setan? Saya tahu, innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan mengharamkan perkara yang dihalalkan dan tidak menghalalkan perkara yang diharamkan. Loh, ilmu ini muncul, ilmu Syekh Abdul Qadir muncul karena tahu bahwa Allah tidak mungkin mengharamkan barang halal dan tidak akan menghalalkan barang haram. Kok ono cahaya yang mengharamkan barang halal tadi? Kok ono cahaya yang menghalalkan barang haram? Goro cahaya ini setan ini, lo tahu kan? Syekh Abdul Qadir yang alim tahu bahwa itu setan. Gara-gara apa? Ilmunya. Maka dari itu ilmu itu sangat penting, sangat penting ilmu itu. Maka dari itu orang yang alim itu luwih utama daripada orang yang abid. Derajatnya, perbedaannya adalah 70 darajah, 70 derajat. Setiap derajat ma baina sama wal ard, antara langit dan bumi jaraknya. Wa qala ar-Rabi' al-ulama sarajul azminah fa kullu alimin misbahu zamanihi. Al-ulama utawi ulama, sarajul azminati iku pelita zaman. Fa kullu alimin mongko utawi saben-saben wong kang alim
misbahu zamanihi iku penerang zamani, yastaudiu kang menerangi amrih penerang bihi kelawan alim sapa ahlu zamanihi ahlu zamani alim. Bila di suatu zaman terdapat orang yang alim, maka orang yang alim itu sebagai misbah, sebagai penerang bagi zamannya. Kok bisa jadi penerang? Karena di zaman itu gelap gulita, orang banyak yang tidak tahu tentang ilmu, orang banyak yang tidak tahu tentang Allah, banyak orang yang melalaikan Rasulullah. Karena ada orang alim menerangi mereka, orang alim memberitahu mereka, hanya mereka tahu, hanya mereka terang, tahu kepada Allah, tahu pada Rasulullah. Maka orang alim ini sebagai misbah, sebagai pelita terhadap mereka. Penting orang alim itu. Makanya kita harus hazn, kita harus susah kalau ada orang alim yang meninggal. Wa yuhlika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Ya Allah, iki hati-hati kanggo kula, kanggo jenengan sing duwe ilmu, hati-hati. Man utawi sapane wong izdada iku tambah, wong iku nambah ilman, ilmune bertambah, tetapi walam yazdad lan ora tambah hudan, hidayah enggak tambah, lam yazdad mongko ora tambah minallahi sangi Allah illa bu'dan angin aduh. Loh, hati-hati. Barang siapa yang ilmunya bertambah banyak, semakin hari dia ilmunya banyak, semakin dia ilmu dari sini ada, ilmu dari agama ada, ilmu dari akhirat ada, ilmunya banyak, tetapi dia hudannya tidak ada, dia nggak dapat petunjuk, dia malah tidak sholat, ilmunya ono tapi nggak dilakoni. Dia tahu bahwa puasa itu wajib tapi nggak poso. Dia tahu bahwa berbuat baik pada orang itu berbuat baik, hukumnya wajib sunat oleh pahala, gak dilakoni. Bahkan ibadah yang paling murah, senyum yang konjone, gak senyum blas, mureng toai, gak dilakoni. Tapi dia tahu bahwa itu sunat tapi gak dilakoni. Lam yazad hudan, dia gak dapat petunjuk. Sing ditakuti adalah lam yazad inallahi illa bu'dan, bukan bertambah, malah dia jauh dari Allah. Loh, ilmune akeh tapi iso adoh saking Allah gara-gara dia tidak melakukan ilmunya. Ilmune ono kuatah malah, tapi kok mboten wonten sing dilakoni. Wae ilmune ero iku haram tapi dilakoni, ero iku wajib tapi nggak dilakoni. Maka orang itu malah bukan bertambah dekat dengan Allah, malah sebaliknya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ini wasiat untuk kula piyambak lan untuk sedaya sing mirengaken. Semoga ilmu yang kita dapat ini menjadikan kita wasilah takut pada Allah, bukan malah berani ke Allah. Ayo kita amalkan ilmu yang kita dapat, bukan kita biarkan, agar supaya kita bukan jauh dari Allah tapi malah dekat dengan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah, utawi luweh sangete menungso adzaban apane siksane, ai ta'dziban sikso yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Siapa orang yang paling sangat disiksa? Aduh, rungokno iki. Sopo sinten tiang sing sangat disiksa lewat kiamat? Dereng yang akhirat iki, sik kiamat ya sih. Wong niki disiksa paling sangat sinten? Ialah alimun. Iku wong kang alim, lam yanfa kang ora manfaat hu ing alim. Allahu subhanahu Allah bilmi kelawan ilmune alim. Ya Allah,
Wong sing paling disiksa nanti dari kiamat adalah wong alim. Ternyata wong yang sangat disiksa nanti dari kiamat orang alim yang ilmunya tidak dimanfaatkan, ilmunya tidak dilakukan, ilmunya dijarno ngono, mboten dilakoni, ilmunya dibiarkan, nggak dikerjakan. Dia punya ilmu tapi nggak dilakoni. Orang yang kayak gitu adalah orang yang paling disiksa oleh Allah nanti hari kiamat. Ya Allah, berarti enak wong bodoh lah ngono. Bahkan ada, kalau nggak salah di makalah itu, kebanyakan ahli surga itu wong bodoh. Jadi ayo milih tadi wong alim apa jadi wong bodoh. Lah tapi tetap alim aja ya cok bodoh. Asalkan alime itu yanfa, ilmune itu jadi orang alim tapi yang bermanfaat. Ojo sampai tadi wong alim tapi ilmu tidak bermanfaat. Man, lewat ini pondok taat, wong sing taat ngelakoni perintah guru, perintah kiai bunyai, perintah ustad, perintah Rasulullah SAW, perintah Allah. Wong sing taat pasti ilmu nih manfaat. Jadi eman-eman, ayo taat. Ilmu yang kita dapat dari Allah, ayo dilakoni kabeh. Saman gak ada ilmu apa sih saniki? Hah? Saman mboten nate ngitung ilmu nopoan saniki sing kalian dapat. Ilmu ibadah apa saja? Ilmu salat. Duwe ilmu apaan sampean salat niku? Lakonono. Saman poso, gak ada ilmu apaan poso? Poso itu kudu ibadah. Poso itu kudu sholat, kudu maca Quran, kudu dikiran, kudu itikaf, kudu beramal baik. Dolan doh tadi. Jangan, ayo dirubah. Apa yang kita tahu kita lakukan, biar ilmu kita bermanfaat. Kalau ilmu kita yang kita dapat tidak kita lakukan, tidak kita kerjakan, maka asyaddun nas adzaban yaumil qiyamah, maka dia menjadi orang yang sangat disiksa nanti dari kiamat. Ya Allah, mantan muga kita sedaya dadi wong sing ilmu yang bermanfaat. Amin fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, wa kana lan ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dawuh sapa Rasulullah sanjange Rasulullah, Allahumma, ayo bareng, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u. Amin. Dungane Rasulullah diapalno. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya setune ingsun a'udzu iku nyuwun ngreksa sapa ingsun bika lawan panjenengan ya Allah min ilmin saking ilmu la yanfa'u kang ora manfaat wa qalbin lan saking wa qalbin lan ati la yakhsha kang ora khusyuk wa amalin lan saking amal la yurfa kang ora diangkat, kang ora diterima. Rasulullah gitu ngoy. Apalagi kita meniru Rasulullah. Rasulullah doa seperti ini. Padahal beliau Rasul, kita bukan Rasul. Ayo ditiru. Allahumma ya Allah, sesungguhnya saya ya Allah meminta perlindungan pada Engkau ya Allah. Tolong dilindungi saya ini ya Allah min ilmin la yanfa'u, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya ya Allah, manfaat no ilmu niku ya Allah. Ilmu yang telah Engkau titipkan pada kami, pada saya, tolong dimanfaatkan ya Allah. Tolong bisa bermanfaat untuk saya, untuk orang lain. Saya bisa mengerjakan ilmu yang saya dapat ya Allah. Tolong ya Allah. Jangan sampai ilmu saya ini dibiarkan tidak ada apa-apanya ya Allah. Tolong Engkau dijaga saya ini ya Allah, agar supaya ilmu yang saya dapat ini ya Allah
bisa saya kerjakan ya Allah. Ngoten. Wa qalbin la yakhsha, ati sing ora khusyuk. Ya Allah, saya minta pertolongan dari Engkau ya Allah. Dari apa? Hati yang tidak khusyuk. Hati sing enggak khusyuk. Aku yo kena bisa nih. Ati enggak khusyuk. Hati enggak khusyuk. Kula kena, mbuh sampean. Lek salat sampean. Khusyuk apa mboten? Jujur. Salat khusyuk apa mboten? Pemaning salat asar iko. Pemaning salat maghrib posowan niki. Salam maghrib durunge buka, mimik dhisik titik, terus terus salat. Pinggire salat, pinggire wong salat iku ana ese, ana panganane, ana sego, ana sate, ana kabeh sambel pedes. Salat pinggire panganan, durung buka ngombe tok salat maghrib. Sholli fardhul maghribi, Allahu akbar, pinggire mambu. PTI rek. Do iwake rek. Ternyata ada kucing liwat. Waduh. Aduh, ono kucing sing liwat. Ya apa iki salate? Gak usuk blas. Ya apa carane? Tak getak batal. Hari getak ente iwake. Akhirnya duwe cara ya apa carane kucing iki ha ono ngene ya. Akhirnya maca surat Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Karo getak kucing. Aduh, enggak usuk blas, enggak usuk blas. Nggih, mboten usuk blas. Repot golek khusyuk. Tapi Rasulullah meminta supaya hati ini khusyuk. Ya Allah, tolong dijaga saya ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa amalin la yurfa, dan juga minta pertolongan dari kelakuan yang tidak diangkat oleh Allah, tidak diterima oleh Allah. Ya Allah, tolong amal ibadah kami semua ya Allah diterima oleh Allah. Tolong ya Allah diterima. Jangan sampai amal saya tidak diterima ya Allah. Walaupun amal saya sedikit, walaupun amal saya ini sebatas kalau saya mampu, bukan malas-malas nih kok ya Allah. Tolong ya Allah diangkat ya Allah, diterima ya Allah. Ngoten. Ada lagi wa du'ain la yusma, minta pertolongan ya Allah saya ya Allah dari doa yang tidak didengar. Ya Allah, doa saya mohon didengar ya Allah, dijabah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Niki dihafalno. Ayo bareng. Dihafalno maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Amin. Sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata niki, marartu lailatan usriya bi aqwamin tuqradu syafahuhum bimaqarid min narin faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khairi wa la na'tihi wa nunhi 'anil syarri wa na'tihi. Marartu liwat sapa ingsun sadangi Rasulullah, saya liwat lailatan ing dalem dina, ing dalem bengi usriya kang den israaken bi apa kelawan ingsun, bi aqwamin ketemu kelawan kaum, tukradu kang den bundel diiket, syafahuhum apa mulute aqwam bima qarido kelawan bundelan iketan gembok minarin saking api. Fakultu monggo ngucap sapa ingsun saking Rasulullah, takon man antum, man utawi sapane sira, antum sira kabeh, sapa sira? Dijawab, qalu jawab sapa aqwam, kunna ana sapa kita
saya ini adalah na'muru merentah sapa ingsun bil khairi kelawan kaapian wala natihi lan ora nekoni sapa ingsun hu hi ing al khair wa nunhi lan nyegah sapa ingsun anisyarri saking keelekan wa natihi lan nekani sapa ingsun hi ing syarrun keelekan. Rasulullah SAW ketika Lailatul Isra wal Mi'raj, Rasulullah ketika Isra ketemu dengan suatu kaum. Ini memang gambaran Rasulullah ketika Isra itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan kaum. Lah kaum itu digembok, ditaleni. Tangrek Rasulullah. Sapa awakmu kok digembok kabeh mulute awakmu iku? Sinten? Ya Rasulullah, kami ini adalah segolongan yang kami ini selalu memerintah kepada kebaikan. Jadi wong saiki wong tukang pidato. Wong sing tukang ceramah. Tukang ngandani wong, lho rungokno. Aku tukang ngandani wong Rasulullah, tapi walanatihi, tapi aku enggak tahu nglakoni. Woi, salat to. Tapi aku ngurutun salat ya Rasul. Ayo sedekah, sing akeh sedekah, 2 juta 3 juta. Kula le sedekah nek 500. Saya juga wanuhi anisyar. Jangan sampai melakukan kejelekan, jangan sampai tidak berpuasa, jangan sampai minum khamr, jangan sampai berjudi, jangan sampai ngerasani wanati, tapi kami semua melakukannya ya Rasul. Oh, akhirnya mulut kami digembok Rasul. Ini dari api. Iling-ilingan ini ibadah. Kula ngandani koyo ngene ibadah. Kanggo kula, kanggo sampean sedaya sing mirengaken, lek tukang ngandani wong ya kula pisan sampean sedaya. Lek tukang ngandani wong kapian, ayo melok nglakoni. Lek saumpama mencegah dari kalian, ayo juga ditinggalkan. Jangan sampai dibalik. Kita merintah tapi nggak dikerjakan, jangan sampai. Oke, mandan muga ilmu yang kita pelajari di malam hari ini mandan muga wonten manfaate kangge kula, kangge sedanten sing mirengaken. Untuk sama-sama kita kerjakan ilmu yang kita dapat agar semoga kita dijadikan oleh Allah, dijadikan orang yang bermanfaat ilmunya, dijadikan oleh Allah sebagai yang dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah, menjadi orang yang baik fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadina wa nusalih al salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdina siratal mustaqim wa akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.